Selamat malam Pramal semua. Kali ini kita akan menceritakan seluruh alur cerita dari film thriller Korea yang berjudul Mobius. Ini adalah salah satu karya dari sutradara Kim Ki-duk yang emang sering banget masukin adegan sadis atau kejam buat naikin rasa di film-filmnya. Jadi aku udah warning di awal nih ya, harus yang punya nyali kuat baru bisa nonton fullnya film ini. Film ini kan tanpa dialog, jadi kita harus benar-benar merhatiin apa maksud dari setiap adegannya. Oke, langsung aja nih ya biar gampang diingat, aku sebutin dulu karakter-karakter inti dari film ini. Ada Cho Jae-hyun sebagai ayah, So Young-ju sebagai anak laki-laki, Lee Eun-woo sebagai ibu, dan juga sebagai wanita selingkuhan. Tapi sebelum kita lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene ini ada sebuah keluarga yang kelihatannya sih nggak harmonis ya. Si ibunya ini juga kelihatannya lagi depresi berat nih. Bayangin coba, ibu-ibu lain ke pasar pagi-pagi, si ibu ini malah minum wine tuh. Nah, udah tahu istrinya lagi begitu, si bapak malah mau angkat telepon dari selingkuhannya. Perang deh tuh mereka berdua. Sementara anaknya ada di situ dan ya cuma ngeliatin gitu aja kayak udah biasa. Nah, ini yang bikin makin parah. Pertamanya, si anak yang lihat si bapak lagi asoy geboy sama selingkuhannya di dalam mobil. Taunya si ibu juga lihat dong, pas nggak sengaja lagi keluyuran malam-malam. Saking keselnya si ibu mampir deh tuh ke toko si wanita itu, terus mecahin kaca tokonya. Sampai rumah si ibu ngambil pisau yang disimpan di bawah patung Buddha, terus masuk langsung ke kamarnya, ngedeketin si bapak yang udah tidur, makin deket, tangannya masuk selimut, ternyata dia mau motong otongnya si bapak dong. Untung si bapak sadar dan langsung refleks nendang si ibu. Terus si ibu dilempar keluar kamar sama si bapak. Bukannya berhenti, si ibu malah masuk kamar anaknya yang baru aja tidur abis cok-kocok dikit tadi. Tiba-tiba teriaklah si anak kesakitan. Ternyata si ibu motong otong anaknya sendiri. Saking bencinya sama laki-laki kali ya jadi hilaf begitu. Nah, bapaknya langsung panik dong, terus ngecek ke kamar anaknya. Bener aja, itu otongnya si anak udah ada di tangan si ibu. Pas si bapak mau ambil itu otong, malah dimakan dan ditelan sama si ibu. Geli ya. Oke lanjut, si bapak langsung bawa anaknya ke dokter dong. Si ibu juga setelah sadar dari pingsannya langsung pergi keluar rumah. Dan dia ngeliat ada anak laki-laki yang gak tahu itu siapa, abis nyembah satu patung Buddha di pinggir jalan gitu. Terus dia ikutin deh anak itu. Si bapak ngerasa bersalah banget sama anaknya. Sekarang anaknya harus hidup tanpa otong. Saking ngerasa bersalahnya, si bapak sampai pengen nembak otongnya juga biar samaan sama anaknya. Ya tapi nggak gitu juga ya om. Tenang, nggak jadi kok. Si bapak akhirnya mutusin ke dokter buat nyabut otongnya bakal nanti kalau ternyata emang bisa didonorin ke anaknya. Anaknya juga jadi nggak sekolah gara-gara ada temen yang tahu kondisi dia dan jadi ngebully dia. Karena gabut, ya si anak juga jadi sering datang nemuin selingkuhan bapaknya di toko itu buat nyari tahu gimana cara buat muasin nafsu kalau nggak punya otong kayak dia. Tapi niatnya dia nggak sekolah kan biar nggak dibully ya. Tapi dia malah ketemu sama temen-temennya di toko itu. Pas lagi dibully, tiba-tiba ada segeng laki-laki yang cukup dewasa lah ya, nolongin dia tuh. Mereka ngeliat si wanita toko itu seksi banget. Akhirnya mereka make si wanita itu bergantian. Termasuk si anak itu juga. Ditangkap polisi lah jadinya mereka semua. Si bapak nyoba ngasih tahu polisi kalau anaknya nggak punya otong. Jadi nggak mungkin ikut perkaos wanita itu.
Si bapak tiba-tiba langsung ngebuka celana anaknya di situ juga. Ya jelas ya, anaknya malu banget. Akhirnya si anak malah mukulin bapaknya, terus mukulin si ketua geng itu juga. Ditahanlah tuh si anak buat beberapa hari. Mungkin malah masuknya karena kasus kekerasan ya. Dia mukulin orang di depan polisi pula. Pas lagi tidur, sepertinya udah biasa nih ya di sel pria. Narapidana lain nyoba raba-raba otong dia. Dia kebangun terus ngelawan, tapi pas sipir lihat, jadi dia yang dipindahin ke sel isolasi. Nah, si bapak di rumah juga nggak tinggal diam ya. Si bapak tetap nyari info tentang transplantasi kelamin. Tapi ternyata selama ini nihil. Secara sesama laki-laki pasti paham ya si bapak juga, kalau si anak pasti butuh buat menuhin kepuasan hasrat seksualnya. Akhirnya ketemu deh tuh informasi yang dicari, yang judulnya, semua bagian tubuh itu adalah alat kelamin. Jadi katanya kulit kalau kita gosok-gosok pakai batu atau pisau, nanti lama-lama kita ngerasa sakit yang sakit banget. Nah saat itu juga kita bakal ngerasain kenikmatan seperti seks. Si bapak nyobain duluan dong, dan berhasil. Cuma ya jadi banyak luka-luka yang ngilu deh liatnya. Nah, dikasih tahulah ke anaknya info itu. Awalnya sih anaknya nggak percaya. Cuma ya namanya gabut ya di sel isolasi. Akhirnya dicoba deh pakai batu ke kulit tangannya. Dan, mantep. Gak lama keluarlah si anak dari penjara. Dia datang lagi ke toko wanita itu buat muasin nafsunya lagi. Tapi tiba-tiba si wanita ini nusukin pisau ke pundak belakang si anak itu. Anak itu tetap maksa. Terus si wanita itu kayak ngebisikin sesuatu gitu. Dan anak itu kelihatan setuju. Terus si anak ngasih tahu cara pakai pisau itu jadi alat buat perangsangnya. Entah berapa hari kemudian, si wanita itu nyambut si pria ketua geng yang baru bebas dari penjara. Terus si pria itu ngajakin si wanita buat mantap-mantap lagi. Ternyata itu semua tuh rencana si wanita sama si anak itu buat motong otongnya si pria itu. Terputuslah tuh otongnya, terus dibawa lari sama si anak. Lagi berebutan di pinggir jalan raya, tiba-tiba otongnya kelempar ke tengah jalan terus terlindas sama truk. Si pria itu balik lagi dong ke toko terus marah ke si wanita. Dari belakang ditusuklah sama si anak itu. Akhirnya si pria itu juga bisa ngerasain gimana ereksi pakai alat perantara pisau. Lagi nyari-nyari info lagi nih. Si anak nemu berita kalau ada orang yang berhasil transplantasi, tapi dia nggak peduliin saking udah senengnya. Padahal ada berita juga yang katanya setelah transplantasi jadi aneh dan malah nimbulin banyak masalah. Jadilah si anak transplantasi pakai otong bapaknya. Tapi ternyata setelah dites pakai film porno tuh nggak ngaruh. Dia coba sama si wanita toko juga tetap nggak ngaruh. Pas lagi nyantai-nyantai, tiba-tiba si ibu pulang. Terus langsung tidur sampai malam. Jadi bapaknya tidur sama anaknya. Si ibu tiba-tiba nyempil. Ya begitulah. Pokoknya tidur di antara anak sama suaminya. Si bapak kegeser kan tuh, jadi kebangun. Pas si ibu lagi elus-elus muka anaknya, otongnya si anak kebangun dong. Terangsang sama ibunya sendiri. Semua kaget lah ya pasti. Masa sekalinya berhasil terangsang malah sama ibunya sendiri? Anaknya langsung keluar dari kamar. Terus si anak pergi ke toko mau nyoba sama si wanita itu lagi. Tapi tetap gak bisa. Ya udah, pulang lagi deh dia. Ibunya udah nungguin dia. Terus nyoba ngebuka celana anaknya. Nah, si anaknya juga agak terangsang ngeliat gunung kembar ibunya. Untung si bapak berhasil misahin mereka. Jadi si anak masuk ke kamar duluan. Si ibunya ini gigih banget. Nungguin pintu kamar anaknya dibuka kuncinya. Gak lama anaknya ngebuka kuncinya dan si ibu jadi bisa masuk. Anaknya kan pura-pura tidur. Si ibunya mulai megang terus bantu cokok-cok otong anaknya. Sumpah ya, gak gini juga dong tante. Kasian itu si bapak dengerin dari luar.
Terus si ibu keluar dari kamar sambil nangis. Mungkin karena ngerasa bersalah kali ya. Si bapak ngambil pisau pengen motong otong anaknya lagi. Mungkin menurut dia malah jadi nimbulin masalah baru kali ya. Persis sama kayak yang ada di berita waktu itu anaknya baca. Tapi untungnya si ibu berhasil nahan si bapak. Setelah kejadian itu, mereka jadi kelihatan makin depresi. Tapi si ibu malah dandan terus masuk ke kamar anaknya lagi dan buka baju. Entah apa yang ada di dalam pikiran ibu ini, si bapak langsung gotong si ibu keluar dari situ. Terus si bapak maksa ibu buat enak-enak, cuma ya nggak bisa kan? Sampai akhirnya si bapak kelihatan udah nyerah sama keadaan. Dia akhirnya ngisi peluru ke pistolnya. Si ibu keluar mau ke kamar anaknya lagi. Tapi pas dia mau turun tangga, si bapak nodongin pistolnya ke kepala si ibu. Nah setelah itu kelihatan kayak semacam pandangan samar-samar kalau si ibu enak-enak sama si anak. Dan si bapak nodongin pistol ke mereka berdua. Terus kedengeran ada suara tembakan. Entah ya itu nyata atau bukan, kayaknya sih cuma mimpi si anak. Pas si anak keluar kamar, dia kaget ngelihat ibu sama bapaknya udah meninggal di tangga. Dia syok banget dan akhirnya dia nembak otongnya dengan sisa peluru yang ada. Mungkin menurut dia itu penyebab kekacauan semua ini. Dan di akhir scene, ada seorang anak laki-laki yang di awal scene tadi diikutin sama ibunya itu. Ternyata itu adalah anaknya, yang kayaknya sih udah ditahbiskan kalau di ajaran agama Buddha. Mungkin ada pesan yang tersirat dari kedua adegan yang saling berhubungan itu ya. Mungkin ada di dalam ajaran suatu agama. Nah, itulah alur cerita dari film Mobius. Dark banget sih emang film ini. Cuma ya banyak juga pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini. Oke, kalau gitu sampai sini dulu dan sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.